Timnas Indonesia U19 akan menghadapi Malaysia di babak semifinal Piala AFF U19, Sabtu 27 Juli 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Garuda Nusantara di penyisihan grup sukses meraih poin sempurna 9 dari 3 pertandingan. Di laga awal, Doni Tri dan kawan-kawan berhasil mengasak Filipina dengan skor 6-0. Meski menang dengan susah 2-0 di laga kedua menghadapi Kamboja, anak-anak asuh Indra Syafri itu kembali perkasa dengan mengalahkan Timor Leste 6-0 di laga ketiga. Dari 3 laga yang dimainkan, skuad Merah Putih itu sudah mengemas 14 gol. Gawang Al-Ghifari juga sudah kebobolan 2 gol dari 3 laga. Menghadapi laga penting semifinal Piala AFF U19, Timnas Indonesia masih memiliki celah yang mengkhawatirkan. Kelemahan itu tentu harus ditutup oleh pelatih Indra Syafri jika tak ingin diobok-obok oleh Malaysia. Dari 3 laga yang sudah dilalui, 2 gol yang bersarang ke gawang Timnas Indonesia semuanya dicetak oleh pemain Timor Leste. Pemain Timor Leste berhasil memanfaatkan celah di lini belakang Timnas Indonesia lewat serangan balik cepat. Gol pertama Timor Leste merupakan kelengahan sisi kiri pertahanan Indonesia yang terlambat menutup celah striker Timor Leste. Alex Kamuru kemudian menjatuhkan dengan keras Bahito di kotak terlarang. Tak ayal wasit memberi penalti ke Timor Leste. Gol kedua Timor Leste juga berawal dari serangan cepat dari sisi kiri yang diakhiri dengan umpan ke tengah kotak penalti Indonesia. Striker Timor Leste Bahito berhasil melakukan tendangan keras tak terkawal untuk mencetak gol kedua. Dari 2 gol Timor Leste itu, terlihat bahwa para pemain belakang Timnas U19 cenderung tidak berada di posisi semestinya. Pemain belakang Timnas malah lebih cenderung asyik untuk melakukan penyerangan di lini pertahanan Timor Leste. Timor Leste dengan kecepatannya sendiri sebenarnya sudah beberapa kali mengeksplorasi kelemahan sisi kiri yang lebih sering melakukan penyerangan. Hal ini membuat 3 bek yang berisikan Alvarezi Buffon, Kadek Aral, dan Iqbal Gwijangge kurang sigap menghadapi serangan lawan. Kekompakan dalam memutus serangan juga kurang terlihat di laga menghadapi Timor Leste. Hal ini merupakan pekerjaan besar bagi Timnas U19 dalam menghadapi Malaysia. Terlebih Malaysia merupakan tim paling produktif di AFF 2019. 17 gol menjadi bukti ketajaman Harimau Malaya itu. Selain pemain belakang yang sering terlalu menyerang, di lini tengah, gelandang Timnas Indonesia U19 kerap kesulitan mengalirkan bola. Saat melawan Kamboja U19, lapangan tengah yang bermaterikan Vigo Dennis dan Tony Firmansyah kerap kali kehilangan bola. 2 gelandang ini juga sering kesulitan memainkan bola dan mengirim ke depan. Lapangan tengah cenderung lebih baik ketika ada Cafiatur Rizky yang menjadi otak serangan lewat umpan-umpan matangnya. Cafiatur Rizky wajib dimainkan sejak menit pertama dengan pengalamannya dalam 2 laga fase grup. Sumbangsih 1 gol dan 3 assist telah membuktikan itu dan dia mampu membuat lini tengah lebih hidup. Welber Jardim juga bisa menjadi opsi utama untuk mengontrol lapangan tengah Timnas U19. Namun sayangnya saat ini kondisi salah satu pemain kunci Timnas Indonesia U19 itu masih tanda tanya. Jardim terpaksa meninggalkan Stadion GBT dengan kursi roda setelah laga kontra Timor Leste. Meski sudah terlihat berlatih dan ada potensi sang pemain keturunan dimainkan untuk laga kontra Malaysia, namun bukan berarti kondisinya dalam keadaan prima. Lini tengah Timnas Indonesia harus berjuang keras mengatasi wonderkid Malaysia Muhammad Khalil, Pavihran hingga Aiman Hakimi yang memiliki visi bermain bagus. Trio gelandang Malaysia ini bahkan di laga lawan Thailand berhasil menunjukkan dominasi di lapangan tengah. Lini depan Indonesia akan menghadapi tantangan berat dari pemain bertahan Malaysia yang rapat.
Anak-anak asuh Juan Torres Garrido itu terbukti hanya 1 kebobolan saja dari Thailand saat 3 laga babak penyisihan grup. Hal ini harus menjadi catatan tebal bagi para penyerang timnas Indonesia. Siapapun yang terpilih dari 4 penyerang Indonesia, Ragil, Raven, Kakak ataupun Afrizal harus tampil lebih klinis menyelesaikan setiap umpan yang datang. Permasalahan Indonesia di laga sebelumnya adalah finishing touch yang kurang tajam. Di laga menghadapi Malaysia, hal ini tidak boleh terjadi. Sedapat mungkin, para striker harus mampu memanfaatkan setiap peluang menjadi gol. Apabila finishing touch lemah, para striker Indonesia ini akan jadi santapan lezat bek Ridwan Rosli, Faris Danish dan Zamirul Hakim.